wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan gerak melalui komunitas belajar sekolah atau KBS. Kolaborasi pencak silat dengan seni itu tema yang saya angkat di RPL kali ini. Disusun oleh Wilmawan, PKB BJK Gelombang 1 kelas 002. Judul program kegiatan. Program kegiatan ini kami beri judul kolaborasi pencak silat dengan seni. Program ini kami rancang sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengimplementasikan kolaborasi dalam KBS atau komunitas belajar sekolah untuk melaksanakan program tersebut. Kami merancang program tersebut dengan pendekatan model pendidikan gerak dengan pembelajaran berbasis proyek, sehingga kami harap semua peserta didik mampu menuangkan ide, menentukan keputusan, serta menciptakan kreasi dalam bentuk yang berbeda. Melalui program ini, kami berharap bahwa mata pelajaran PJK mampu berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Latar belakang. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi kreativitas peserta didik melalui pembelajaran olahraga yang dipadu-padankan dengan mata pelajaran lain. Dalam hal ini kami melakukan tanya jawab dengan peserta didik kira-kira mampu apa yang cocok dengan kegiatan pembelajaran pencak silat dan mereka menjawab pendidikan seni. Dengan demikian kami berharap pembelajaran itu mewakili suara dari peserta didik. Kemudian kami mendiskusikan dengan peserta didik dan mereka sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran pilihan ini. Melalui pilihan kolaborasi ini, kami berharap akan muncul rasa kepemilikan atas pembelajaran ini pada diri peserta didik dan menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Melalui program ini, kami memaksimalkan aset yang ada di sekolah, di mana kami memiliki kepala sekolah yang aktif dalam mengkoordinasi komunitas belajar sekolah. Kami memiliki guru seni yang kreatif dan kami hubungkan dengan mengoreksi keindahan gerak dan memadu-padankan dengan irama musik. Kami memiliki jaringan wifi yang bisa digunakan siswa untuk mengakses informasi. Tujuan program yang pertama, peserta didik mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya kreasi gerak dasar pencak silat untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan berupa gerakan pencak silat. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dan dengan baik dalam melaksanakan tugas. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, satu, peserta didik melalui pembelajaran dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerakan pencak silat, kuda-kuda, pola langkah, dan tangkisan. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan dan guru mapel lain. Langkah-langkah yang pertama, siswa memahami materi proyek. Yang kedua, guru PJK sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan dalam mengerjakan proyek. Siswa secara berkelompok mengerjakan proyek. Yang keempat, siswa berkolaborasi dengan guru seni untuk melaksanakan proyek. Yang kelima, memfasilitasi siswa dalam mengerjakan proyek. Hasil yang diharapkan. Satu, peserta didik memiliki keterampilan berupa gerakan pencak silat. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas.
Yang ketiga, peserta didik mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya kreasi gerak dasar pencaksilat untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani. Ini masa rencana tanggal 12 November 2024 adalah tahap pemaparan RTL, kemudian Rabu 13 November 2024 penyampaian materi pada peserta didik, Kamis 14 November pelaksanaan dan evaluasi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dilaksanakan merupakan kegiatan intrakurikuler dalam artian langsung berada di pembelajaran. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 9. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah tanggal 12, masih tertulis tanggal 13 sampai tanggal 14 November 2024. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Peran anggota komunitas yang pertama adalah Ibu Mawar sebagai guru PJK, ada Ibu Susiati sebagai guru seni, kemudian yang lain ada Sandi sebagai guru BK dokumentasi kegiatan. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah yang berdedikasi tinggi serta guru yang kompeten dan mau belajar dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid yang akan berperan sebagai penanggung jawab dan fasilitator. Siswa kelas 9 yang akan menjadi sasaran, lapangan dan halaman sekolah yang menjadi sarana, baik HP siswa dan WiFi sekolah sebagai peralatan yang digunakan untuk pembelajaran. Rencana evaluasi. Tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu dengan mengumpulkan informasi dari guru seni dan pengamatan dari guru PJK. Kemudian ada umpan balik. Hasil umpan balik dan refleksi dari peserta didik tentang proyek yang telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja tim. Hasil pengamatan kinerja kelompok peserta didik dalam pembelajaran. Yang berikutnya, evaluasi bersama KBS. Hasil refleksi tentang perencanaan pelaksanaan serta pengelolaan bersama tim KBS. Evaluasi pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu, yaitu partisipasi aktif peserta didik, efektivitas pelaksanaan proyek serta ketercukupan waktu sesuai dengan perencanaan. Kemungkinan dan tantangan yang pertama, kurangnya waktu pelaksanaan proyek. Yang berikutnya, partisipasi peserta didik belum maksimal. Kemudian peserta didik tidak mampu menemukan atau manajemen waktu yang baik. Ini biasanya masih banyak bercandanya. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Evaluasi kurang terukur, kemudian kurangnya pemberian umpan balik. Solusi pengelolaan kelas yang efisien. Yang berikutnya, pemberian motivasi yang efektif serta cermat. Berikutnya, selalu memberikan umpan balik yang membangun kepada peserta didik. Berikutnya, pembuatan rubrik asesmen otentik untuk pengamatan dan pemberian umpan balik yang membangun. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang program yang kami jalankan untuk kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berbasis proyek. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Terima kasih, Bang Didi. Dengan sini saya sebagai pembicara mau tanya, apakah model pembelajaran ini bisa diterapkan oleh mata pelajaran itu? Itu aja dari saya. Baik, terima kasih.
atas pertanyaannya. Perencanaan atau pembelajaran berbasis proyek ini bisa dilakukan mata pelajaran lain atau mungkin bisa kolaborasi. Contohnya seperti saya, PJOK dengan sini bisa juga bahasa Indonesia yang biasanya ada mata pelajaran drama. Drama kolosal itu kan biasanya anak-anak membuat drama atau suruh membuat podcast. Nah, itu bisa bekerja sama dengan guru seni juga ya, tentang alurnya, ya, alurnya, pembagian perannya, kemudian ekspresi wajahnya. Guru seni biasanya lebih aktif, lebih paham. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.